Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Senin 12 Juni 2023 dengan judul Menyegarkan Orang Lain Melalui Kristus. Ayat renungan kita terdapat dalam Roma 15 ayat 32. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Semua yang mengaku anak-anak Allah harus mengingat bahwa sebagai misionaris, mereka akan berhubungan dengan semua tingkatan pemikiran. Ada yang halus dan ada yang kasar, yang rendah hati dan yang sombong, yang saleh dan yang ragu-ragu, yang terdidik dan yang bodoh, yang kaya dan yang miskin. Pemikiran yang beraneka ragam itu tak dapat diperlakukan sama, namun semua mereka membutuhkan kebaikan hati dan rasa simpati. Melalui hubungan yang saling menguntungkan, pikiran kita harus mendapat olesan dan penghalusan. Kita saling bergantung satu sama lain, terikat erat dengan tali persaudaraan manusia. Surga membentuk setiap orang bergantung pada yang lain. Tuan, hamba, atau sahabat saling memohon pertolongan sampai kelemahan seseorang tumbuh menjadi kekuatan bagi semua. Adalah melalui hubungan sosial, orang Kristen berhubungan dengan dunia ini. Setiap pria dan wanita yang menerima terang ilahi seharusnya menerangi jalan yang gelap dari mereka yang tidak mengenal jalan yang lebih baik. Kekuatan sosial yang disucikan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada juru selamat. Kristus tidak boleh disembunyikan di dalam hati sebagai harta yang didambakan, yang kudus dan manis, yang hanya dinikmati oleh pemiliknya. Kita harus memiliki Kristus dalam diri kita sebagai suatu sumber air yang memancar ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang memancar ke dalam kehidupan yang kekal, menyegarkan setiap orang yang berhubungan dengan kita. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya, tentu kita bersuka cita melalui poin-poin yang kita dapat peroleh lewat renungan kita pada saat ini, bahwa bagaimana Kristus yang selalu berusaha untuk menyegarkan orang lain, meneguhkan, menguatkan orang lain, peduli kepada anak-anaknya umat manusia. Dan harapan yang sama yang Tuhan inginkan terjadi bagi kita sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya, supaya kita juga dapat menjadi peduli kepada sesama. Allah ingin mengajar kita supaya dapat bersuka cita dengan menuruti kehendak Allah. Saudaraku, tentu hal ini adalah merupakan bukan pekerjaan yang gampang di akhir zaman ini, karena sifat keegoisan kita semakin tinggi dalam kebutuhan, dalam keinginan, tantangan yang luar biasa. Keinginan-keinginan duniawi menjadi bagian manusia, sehingga sulit bagi kita untuk dapat peduli. Semua manusia cenderung untuk memperhatikan kesenangannya masing-masing. Tetapi Tuhan memanggil kita, bagaimana setiap pria dan wanita untuk dapat memancarkan akan terang kemuliaan ilahi. Jangan sembunyikan Kristus, karena penerimaan kita terhadap Yesus, keberadaannya di dalam diri kita, bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri. Dan itu tidak akan menjadi berfungsi bagi kita jikalau kita tidak menjadi saksi baginya. Justru Allah inginkan melalui hidup anak-anaknya, maka namanya juga dipermuliakan, sehingga banyak orang akan mengenal Kristus melalui kita. Semoga kasih Tuhan menolong kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, hari yang baru yang Engkau percayakan untuk kami nikmati. Dan biarlah ya Bapa, kami akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang indah yang Engkau berikan. Bapa, pagi ini kami pun bersuka cita berkesempatan kembali dalam mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah menolong kami ya Tuhan, seperti kerinduan Yesus Kristus, supaya kami dapat menyegarkan orang lain melalui Kristus yang ada di dalam hidup kami.
pancaran kemuliaan Kristus akan nyata melalui hidup kami sebagai anak-anak-Mu, dan kepedulian kami, roh kerendahan hati dan kasih ya Bapa, dapat dinikmati oleh sesama sehingga mereka juga memuliakan Kristus melalui hubungan sosial umat-umat Tuhan dimanapun berada. Hari ini Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya kami dapat melakukan kehendak Tuhan bila mana umat-umat-Mu dalam melangkah melakukan segenap kegiatan dalam sepanjang hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, berkat yang berkelimpahan Tuhan berikan, sehingga anak-anak-Mu juga memperoleh akan kecukupan dalam semua keperluan dan kebutuhan anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, dalam dunia pendidikan mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, yang sementara mengikuti ujian-ujian, biarlah Tuhan memberikan kelolosan dengan ingatan-ingatan yang tajam untuk mereka dapat mengisinya dengan baik. Ya Bapa, demikian juga yang sedang menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah mereka, bahkan juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang memerlukan ya Bapa dalam hidup mereka, biarlah pada saat mereka juga berserah memohon kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan bagi mereka, sehingga mereka tetap juga akan mengenal Tuhan dalam menantikan kedatangan-Mu. Bapa, demikian juga orang tua yang kami kasihi dimanapun berada, biarlah Tuhan yang akan memberkati, penuhilah sukacita mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Lebih lagi keberadaan mereka di tengah kehidupan keluarga dan jemaat-Mu ya Tuhan, tetap akan dapat menjadi kekuatan, dipandang untuk menjadi orang-orang yang dapat meneguhkan, menguatkan, terutama bagi kaulah yang lebih muda lagi. Tuhan, terima kasih untuk segenap berkat-Mu. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.